Baiklah, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu proses asuhan gizi terstandar pada penderita congestive heart failure dan diabetes mellitus. Untuk mata kuliah di interaktif yang diampu oleh mana XGZ MSI, Ibu Nila Reswari Haryana SGZ MSI, Bapak Muhammad Edwin Fransairi MKM, dan Ibu Risti Rosmiati SGZ MSI. Next. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 19 yang terdiri dari Elizabeth Iren Borutarigan, Fatia Zahra, Vivi Anggraini, Natalia Repita Munte, Oktaro Gabe, dan Zahra Tulilda. Berikut adalah gambaran kasus kelompok kami. Baiklah, selanjutnya untuk materi pertama saya serahkan kepada rekan saya. Baik, yang pertama bab 1 pengkajian gizi. Tahap pertama screening gizi. Screening gizi dilakukan pada Nyonya T pada tanggal 12 September 2023 menggunakan formulir Mini Nutritional Assessment atau MNA dengan skor 11. Dari skor tersebut dapat dilihat bahwa pasien berisiko malnutrisi dan memerlukan asesmen lebih lanjut. Skor kurang dari 11 pasien berisiko mengalami malnutrisi membutuhkan pengkajian lebih lanjut. Berdasarkan skor tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasien berisiko malnutrisi dikarenakan hasil screening gizi tersebut mengalami malnutrisi sehingga diperlukan pengkajian lebih lanjut. Next. Yang kedua, antropometri. Untuk baby sekarang, pada Nyonya T yaitu 89 kg, untuk tinggi badan 162 cm, dan untuk IMT Nyonya T yaitu 33,96 kg per meter kuadrat, dengan kategori obesitas tingkat 2. Untuk BBI yaitu 55,8 kg, dengan menggunakan rumus Perkeni tahun 2021, yaitu 90% kali TB dalam cm kurang 100 kali 1 kg. 90% dikali 62 dikali 1 dengan hasil 55,8. Next. Berikut data biokimia yaitu untuk pemeriksaan hemoglobin, hemoktrosit, eritrosit, PDW dikategorikan normal dan untuk monosit dan GDS dikategorikan tinggi. Next. Untuk data fisik klinik yaitu yang pada pemeriksaan tekanan darah dikategorikan tinggi, untuk denyut nadi dikatakan normal, untuk respirasi dikategorikan normal, untuk suhu tubuh dikategorikan normal. Dan berikut kajian fisik. Next. Untuk riwayat makan, yang pertama asupan makan. A. Kualitatif. Asupan sebelum kunjungan di rumah sakit. Nyonya T sebelum masuk rumah sakit yaitu sering mengkonsumsi makanan yang diolah dengan cara digoreng dan bersantan. Suka mengkonsumsi buah dan sayur dan tidak menyukai ikan laut. Frekuensi makan 3 kali makanan utama dan selingan di sore hari. Untuk asupan makanan saat di rumah sakit, setelah masuk rumah sakit, pasien mengkonsumsi 3/4 makanan. Hasil rekal 24 jam Nyonya T yang dilakukan pada tanggal 13 September tahun 2023, Nyonya T mengonsumsi nasi putih 1 porsi, telur semur 1 porsi, setengah porsi, 1 wortel buncis, dan 1 gelas teh manis di pagi hari. Selingan pagi, 1 porsi bolu kukus pisang, makan siang 1 porsi nasi putih, setengah porsi ikan asam manis, 1 porsi tempe, setengah porsi rebusan Jepang. Untuk selingan sore, 1 porsi kue lumpang. Untuk makan malam, 1 porsi nasi putih, 1 porsi ayam hainan, setengah porsi sop wortel brokoli, dan 1 porsi semangka. Selanjutnya, B. Kuantitatif. Hasil rekal pasien menunjukkan yaitu total energi 1.118 kilokalori, untuk protein 41,7 gram, untuk lemak 35,67 gram, untuk karbohidrat 162,25 gram. Berikut tabel perbandingan asupan makanan dan kebutuhan rumah sakit. Yang didapatkan bahwa energi dikategorikan kurang dari kebutuhan gizi, untuk protein dikategorikan kurang, untuk lemak dikategorikan cukup, dan untuk karbohidrat dikategorikan kurang. Selanjutnya, pengetahuan dan perilaku gizi. Dari hasil asesmen, pasien Nyonya T dan keluarga sudah pernah mendapatkan edukasi terkait penyakitnya, sehingga pasien sudah mengetahui tentang penyakit dan makanan yang dianjurkan, dibatasi, dan dihindari khususnya untuk penyakit yang diderita yaitu congestive heart failure dan diabetes mellitus tipe 2. Yang ketiga, aktivitas fisik.
Yang pertama, aktivitas sebelum rumah sakit. Sebelum masuk rumah sakit, aktivitas pasien merupakan ibu rumah tangga yang memiliki 3 anak dan suami yang sudah meninggal serta tinggal bersama anaknya. Aktivitas fisiknya nyata tergolong ringan karena tidak melakukan aktivitas apapun di rumah karena faktor usia yang sudah tua. Yang kedua, aktivitas bisa di rumah sakit. Saat di rumah sakit, pasien sadar aktivitasnya nyata hanya berbaring di tempat tidur. Selanjutnya, untuk ketersediaan makanan. Ketersediaan makanan dan akses untuk mendapatkan makanan di sekitar rumah pasien mudah dijangkau sehingga pasien tidak mengalami kesulitan mendapatkan bahan pangan karena akses untuk mendapatkan makanan cukup mudah untuk diolah menjadi bahan makanan. Selanjutnya, kemampuan pasien untuk menerima makanan. Kemampuan pasien untuk menerima makanan tidak cukup baik dikarenakan pasien mual dan muntah, yang dimana pasien menerima makanan itu dari bentuk makanan biasa menjadi lunak. Selanjutnya, untuk pemenuhan kebutuhan pasien. Perhitungan kebutuhan pasien digunakan dengan rumus Perkeni tahun 2021, yaitu BMR 25 kilokalori dikali BBI. 25 dikali 55,8 didapatkan hasil 1395. Untuk koreksi usia 1395 kali 20% dengan hasil 279. Untuk faktor aktivitas 1395 dikali 20% yaitu 279. Untuk faktor stres 1395 dikali 10% didapatkan hasil 139,5. Dan untuk kebutuhan energi total yaitu BMR ditambah aktivitas fisik ditambah faktor stres dikurang faktor koreksi usia yaitu 1395 ditambah 279 ditambah 139,5 dikurang 279 didapatkan 1534 kilokalori. Untuk kebutuhan protein cukup yaitu rata-rata 15% dari kebutuhan energi total. Yang didapatkan hasil nilai protein tersebut yaitu 57,5 gram. Untuk kebutuhan lemak diberikan 25%, yang didapatkan hasil 42,6 gram. Untuk kebutuhan karbohidrat sedang yaitu 60%, yang didapatkan hasil 230,1 gram. Selanjutnya, untuk interaksi obat dan zat gizi. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada studi kasus pada tanggal 13 September 2023, riwayat obat yang dikonsumsi Nyonya Tes sebelum masuk rumah sakit yaitu amlodipin 1 kali sehari. Yang dimana nama obat tersebut adalah amlodipin dengan fungsi obat yang penghambat saluran kalsium yang digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi atau penyakit arteri koroner. Dan untuk interaksi dengan zat gizi lain yaitu interaksi amlodipin yang perlu diperhatikan adalah peningkatan risiko terjadinya rhabdomyolysis pada penggunaan bersama simvastatin. Selanjutnya, untuk riwayat personal. Yang pertama, keluhan utama pasien. Nyonya T mengalami sakit kepala, gemetar bila berdiri, nyeri ulu hati, mual, dan muntah. Untuk yang kedua, riwayat penyakit sekarangnya yaitu Nyonya T mendapatkan diagnosis medis oleh dokter yaitu congestive heart failure dan diabetes mellitus tipe 2. Dan untuk 3, riwayat penyakit terdahulu yaitu Nyonya T mempunyai riwayat penyakit diabetes mellitus tipe 2 sejak 5 tahun lalu. Untuk riwayat keluarga, tidak ada riwayat penyakit keluarga. Dan untuk usia Nyonya T berusia 85 tahun dengan jenis kelamin perempuan dan pekerja Nyonya T adalah seorang ibu rumah tangga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bab 2, diagnosis gizi. Domain intake NI12 asupan energi yang tidak adekuat berkaitan dengan gejala mual dan muntah serta pola konsumsi makan pasien belum teratur. Ditandai dengan hasil data recall pasien mencakup energi, protein, dan karbohidrat yang belum mencukupi. NI52 malnutrisi berkaitan dengan beresiko malnutrisi ditandai dengan hasil screening formulir MNA dengan skor 11 dan memerlukan asesmen lebih lanjut. Domain klinis NC22 perubahan nilai laboratorium terkait zat gizi berkaitan dengan diabetes mellitus ditandai dengan kadar glukosa darah lebih tinggi dari normal yaitu 287 mg per dl. NC33 obesitas berkaitan dengan status gizi pasien tergolong obesitas tingkat 2 ditandai dengan hasil data IMT pasien yaitu 33,96 kg per meter kuadrat dengan nilai rentang lebih besar 30 kg per meter kuadrat. Selanjutnya, domain behavior NB15 pola makan yang tidak teratur berkaitan dengan kurangnya pengetahuan tentang pola konsumsi makan dalam sehari ditandai dengan frekuensi makan 3 kali makanan utama dan selingan di sore hari. NB21
ketidakaktifan fisik berkaitan dengan aktivitas fisik pasien tergolong ringan, ditandai dengan tidak melakukan aktivitas fisik apapun di rumah karena faktor usia yang sudah tua. NB31, asupan makanan yang tidak aman berkaitan dengan kurangnya pengetahuan terkait konsumsi makanan yang dianjurkan dibatasi, ditandai dengan mengonsumsi diolah dengan cara digoreng dan bersih. Selanjutnya untuk intervensi gizi yang menjadi prinsip dietnya yaitu diet DM tipe 2 dan diet jantung. Yang kedua yaitu terapi diet yang bertujuan untuk mempertahankan kadar glukosa darah mendekati normal. Yang kedua menurunkan berat badan untuk mencapai berat badan normal. Yang ketiga mengurangi rasa sakit kepala, gemetar bila berdiri, nyeri ulu hati, mual, dan muntah. Yang menjadi syarat dietnya yaitu satu bentuk makanan yang diberikan sesuai dengan keadaan penyakit pasien, yaitu dalam bentuk lunak dan mudah dicerna serta porsi kecil tapi sering. Yang kedua, kebutuhan asupan energi pada pasien sebesar 1.534 kilokalori untuk memenuhi kebutuhan asupan energi per harinya. Kebutuhan energi total menggunakan rumus Perkeni 2021 dan disesuaikan dengan faktor aktivitas ringan yaitu sebesar 20%, faktor stres DM murni yaitu 10%, koreksi umur 80 sampai 90 tahun itu 20%. Yang ketiga yaitu untuk lemaknya diberikan 25% dari kebutuhan energi total yaitu sebanyak 42,6 gram. Yang keempat yaitu untuk protein cukup yaitu rata-rata 15% dari kebutuhan energi total yaitu sebanyak 57,5 gram. Selanjutnya untuk karbohidrat sedang sebesar 60% dari kebutuhan total yaitu sebanyak 230,1 gram per hari. Kemudian yang keenam memperhatikan pemberian natrium dengan pembatasan yang diberikan sebanyak kurang dari 1.500 mg per hari berkaitan dengan kondisi DM tipe 2 dan jantung. Yang ketujuh yaitu kebutuhan vitamin dan mineralnya cukup. Yang kedelapan yaitu serat cukup yaitu sebanyak 25-30 gram per hari. Kemudian untuk cairannya cukup sebesar kurang lebih 2 liter per harinya. Selanjutnya melakukan aktivitas fisik berupa kegiatan aerobik seperti jalan cepat, berenang, bersepeda statis selama 30 menit dalam 4-6 kali seminggu dengan pengeluaran energi minimal 200 kilokalori per hari. Next. Kemudian untuk terapi edukasi yang bertujuan untuk satu agar pasien dan keluarga dapat memahami dan mematuhi diet yang diberikan. Yang kedua agar pasien dan keluarga mengetahui tentang menu yang tepat dan diabetes keluarga mengetahui makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi untuk penderita jantung dan diabetes mellitus tipe 2. Yang keempat, agar pasien dan dapat menyeimbangkan asupan makanan per harinya untuk mempertahankan status gizi yang optimal. Yang selanjutnya yaitu sasarannya ada untuk pasien dan juga untuk keluarga pasien dengan waktu kurang lebih 30 menit menggunakan metode konseling secara langsung di ruang rawat inap saat ahli gizi mengunjungi kamar untuk evaluasi. Selanjutnya menggunakan alat bantu seperti leaflet penyakit jantung dan juga leaflet diabetes mellitus tipe 2. Untuk materinya yang pertama ada satu pengertian diet jantung, yang kedua tujuan dan syarat diet jantung, yang ketiga pengaturan makanan diet untuk penderita jantung, yang keempat pengertian diet diabetes mellitus tipe 2, yang kelima tujuan dan syarat diet penyakit diabetes mellitus tipe 2, yang keenam pengaturan makanan diet penyakit diabetes penderita penyakit diabetes mellitus tipe 2, dan yang ketujuh contoh menu yang baik untuk penderita penyakit jantung dan diabetes mellitus tipe 2. Next. Selanjutnya, untuk evaluasinya ada yang pertama, pasien dan keluarga dapat menjelaskan kembali mengenai bagaimana diet untuk penyakit jantung dan juga diabetes mellitus tipe 2. Yang kedua, pasien dan keluarga dapat menjelaskan kembali makanan yang dianjurkan, dibatasi, dan dihindari untuk penderita jantung dan juga diabetes mellitus tipe 2. Selanjutnya, untuk implementasinya yang pertama, pemberian makanan atau terapi diet. Jenis diet yang diberikan adalah diet DM tipe 2 dan diet jantung dengan jumlah energi cukup sebesar 1.534 kilokalori
protein cukup yaitu 15% dari kebutuhan energi total yaitu sebanyak 57,5 gram, kebutuhan lemak 25% sebanyak 42,6 dan karbohidrat sebanyak 60% dengan kebutuhan energi total sebanyak 2.230,1 gram. Selanjutnya, diet yang diberikan melalui oral dalam bentuk makanan lunak dikarenakan pasien mengalami Ketiga, pemberian diet kecil namun sering diberi kali makan pagi dan sore. Dan yang keempat, ada terapi edukasi. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, selanjutnya ada bab 4, monitoring dan evaluasi. A. Dampak perilaku dan lingkungan terhadap gizi. Dampak perilaku dan lingkungan terhadap gizi dapat dilihat dari tingkat pengetahuan mengenai makanan dan gizi dari pasien. Dari kasus yang diberikan, diketahui bahwasanya pasien didiagnosa medis kognitif, heart failure, dan diabetes mellitus tipe 2. Metode yang dilakukan untuk melihat hal tersebut adalah dengan tanya jawab secara langsung kepada pasien terkait penyakit yang dialami pasien. Setelah sesi tanya jawab selesai, pasien dan keluarga pasien dapat memahami penyakit yang dialami pasien dan berusaha untuk merubah pola hidupnya menjadi lebih sehat. Salah satunya dengan memperhatikan asupan makan yaitu mengonsumsi makanan-makanan yang sehat, mengerti makanan yang harus dibatasi, menghindari makanan yang tidak dianjurkan, serta perilaku hidup sehat tetap diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada dampak asupan makanan dan gizi. Berikut hasil recall asupan makanan pasien di rumah sakit pada tanggal 13 September 2023 sebagai berikut. Di mana untuk total asupan energi masih dalam kategori kurang, untuk protein masih dalam kategori kurang, untuk lemak sudah dalam kategori cukup, dan karbohidrat masih dalam kategori kurang. Selanjutnya ada dampak terhadap tanda dan gejala terkait gizi, di mana berikut adalah tabel pengkajian data biokimia. Untuk data hemoglobin, hematokrit, eritrosit, dan PDW pada pasien sudah dalam kategori normal, namun untuk kategori monosit dan GDS masih dalam kategori tinggi. Untuk tabel pengkajian data klinis, di mana tekanan darah pasien masih dalam kategori tinggi, dan denyut nadi, respirasi, serta suhu tubuh pada pasien sudah dalam kategori normal. Dan berikut tabel pengajian data fisik. Selanjutnya, ada tabel rencana monitoring dan evaluasi. Yang pertama ada antropometri dengan indikator berat badan, metode penimbangan, waktu 1 minggu sekali, yaitu dengan capaian dapat menurunkan berat badan. Untuk biokimia, indikator nilai lab, metode rekam medis, waktu sesuai saran dokter, dengan capaian nilai lab dapat mencapai nilai normal. Selanjutnya ada fisik atau klinis, untuk indikator nyeri ulu hati dengan metode rekam medis dan waktu sesuai saran dokter dengan capaian mengurangi rasa nyeri pada ulu hati. Untuk kategori indikator mual dan muntah, metode rekam medis, waktu sesuai saran dokter dengan capaian tidak ada mual dan muntah. Selanjutnya untuk dieteri, asupan energi dengan recall 24 jam dan pengamatan food waste. Waktu setiap hari, peningkatan asupan energi mencapai 1.534 kilokalori. Untuk asupan protein, dengan capaian peningkatan asupan protein mencapai 57,5 gram. Untuk asupan lemak, dengan capaian peningkatan asupan lemak mencapai 42,6 gram. Dan untuk asupan karbohidrat, dengan capaian peningkatan asupan karbohidrat mencapai 230,1 gram. Baiklah, materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya ada bab 5 pembahasan analisis screening dan antropometri. Screening gizi pasien dilakukan untuk melihat apakah pasien berisiko malnutrisi atau tidak. Screening gizi menggunakan formulir mini nutritional assessment atau MNA dengan skor 11. Screening gizi dilakukan pada Nyonya T pada tanggal 12 September 2023. Dari skor tersebut dapat dilihat bahwa pasien berisiko malnutrisi dan memerlukan asesmen lebih lanjut. Kurang lebih dan berisiko antropometri secara umum diartikan sebagai ukuran tubuh manusia ditinjau dari pandangan gizi, maka antropometri berhubungan dengan kebutuhan energi pasien dan status gizi pasien. Berdasarkan hasil pengukuran antropometri, Nyonya T memiliki berat badan 89 kg
dan tinggi badan 162 cm dengan status gizi obesitas yaitu dengan IMT 33,96 kg per meter kuadrat. Selanjutnya, next. Selanjutnya, B. Analisis dokter. Nyonya T memiliki riwayat diabetes mellitus tipe 2 selama 5 tahun dan baru-baru ini didiagnosis dengan congestive heart failure. Kedua kondisi ini merupakan faktor resiko serius yang mempengaruhi kesehatan jantung, metabolisme glukosa, dan keseimbangan cairan tubuhnya. Tubuh Nyonya T mengalami sakit kepala, gemetar bila berdiri, nyeri ulu hati, mual, dan muntah. Gejala ini dapat menunjukkan adanya gangguan neurologis, kemudian pengaruh dari kadar gula darah yang tidak terkontrol serta masalah gastrointestinal yang mungkin terkait dengan diabetes atau jantungnya. Tekanan tinggi 101 mm/Hg adalah hal yang perlu diperhatikan karena dapat menunjukkan tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, yang merupakan faktor risiko tambahan untuk kerusakan organ seperti jantung dan ginjal. Nadi yang tidak terlalu tinggi 88 kali per menit dan pernapasan dalam kisaran normal 20 kali per menit, namun suhu yang sedikit tinggi 36 derajat Celcius perlu dipantau lebih lanjut untuk memastikan tidak ada infeksi atau gangguan lainnya. Nyonya T mengonsumsi amlodipin untuk pengelolaan tekanan darah tinggi. Penggunaan obat ini harus dipantau secara teratur untuk memastikan tekanan darah terkontrol dengan baik. Asupan nutrisi Nyonya T dari hasil rekal 24 jam menunjukkan asupan kalori yang rendah yaitu 1118 kilokalori dibandingkan dengan kebutuhan yang bisa mempengaruhi keseimbangan energi dan manajemen berat badan. Selanjutnya, C. Analisis diagnosis gizi. Diagnosis gizi merupakan suatu hubungan antara masalah, penyebab, dan tanda gejala. Diagnosis terdiri dari 3 domain, yaitu asupan intake, domain klinik, dan domain perilaku atau behavior. Untuk domain klinis yang ditegakkan adalah perubahan nilai laboratorium terkait zat gizi P berkaitan dengan diabetes mellitus E ditandai dengan kadar glukosa darah lebih tinggi dari normal, yaitu 287 mg. Diagnosis gizi untuk domain intake asupan energi yang tidak dikuat berkaitan dengan gejala mual dan muntah serta pola konsumsi makan pasien belum teratur atau E ditandai dengan hasil data reka pasien mencakup energi, protein, dan karbohidrat yang belum mencukupi. Mengungkapkan pola makan yang sebelumnya mengandung tinggi lemak jenuh dan rendah serat serta asupan kalori harian yang rendah setelah masuk rumah sakit, meskipun mengalami diabetes mellitus tipe 2 dan congestive heart failure, Nyonya T menunjukkan kepatuhan terhadap pengaturan makanan dengan asupan nutrisi harian mencakup 1118 kilokalori dengan distribusi protein 41,7 gram, 35,67 gram dan karbonnya 162,25 gram. Evaluasi ini menyoroti perlunya manajemen nutrisi yang lebih baik guna mengoptimalkan kontrol gula darah mendukung kesehatan jantung yang lebih baik bagi Nyonya T. Selanjutnya, analisis intervensi gizi. Sesuai kondisi dan kebutuhan pasien, tapi diet yang diberikan kepada pasien yaitu diet diabetes mellitus 2 dan diet jantung. Pemberian diet ini berkaitan dengan adanya diabetes mellitus sejak pasien berusia 80 tahun dan adanya hiperglikemia setelah dilakukan pemeriksaan data biokimia.
Selain itu, pemberian diet ini juga berkaitan dengan kondisi pasien yang menderita penyakit jantung yang dipicu oleh penyakit hipertensi. Pemberian diet DM bertujuan untuk membantu pasien memperbaiki kontrol metabolik yang lebih baik dengan cara mempertahankan atau menurunkan kadar glukosa darah hingga mencapai batas normal dengan menyeimbangkan asupan makanan dengan insulin, dengan obat penurun glukosa, atau aktivitas fisik. Diperlukan pemberian kalium yang sesuai dengan AKG, di mana pemberian kalium menyebabkan turunnya tekanan darah sistolik dan diastolik. Tambahan kalium berhubungan dengan menurunnya tekanan darah yang berlangsung lama pada penderita hipertensi. Makanan diberikan kepada pasien secara oral dikarenakan tidak adanya gangguan fisiologis terhadap pasien. Bentuk makanan yang diberikan adalah tidak berbau tajam dan berbumbu tajam karena dapat merangsang mual. Pemberian makanan diusahakan dalam porsi kecil tetapi sering agar mual dan nyeri di ulu hati dapat berkurang. Next. Selanjutnya, analisis monitoring dan evaluasi. Berdasarkan data IMT, status gizi Nyonya T tergolong obesitas 2, yaitu 33,96 kg per meter kuadrat, dengan nilai rentang lebih besar sama dengan 30 kg per meter kuadrat, berdasarkan Kemenkes 2014. Sehingga diperlukan penimbangan 1 kali seminggu dengan tujuan berat badan mencapai normal. Berdasarkan hasil recall asupan makanan pasien di rumah sakit pada tanggal 12 September 2023, asupan energi, protein, dan karbohidrat belum mencukupi kebutuhan perharinya dikarenakan tidak mencapai 80% dari kebutuhan. Sehingga perlu dilakukannya pemantauan kebutuhan energi pasien selama 3 hari, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan energi sebesar 1.534 kilokalori, protein 57,5 gram, lemak 42,6 gram, dan karbohidrat 230,1 gram. Berdasarkan data laboratorium, pasien dari awal masuk rumah sakit pada tanggal 12 September 2023 didapatkan bahwasannya kadar monosit Nyonya T tinggi, yaitu sebesar 9% dengan nilai normal 2 hingga 8%. Kadar gula darah sewaktu atau GDS Nyonya T saat masuk ke rumah sakit juga tinggi, yaitu sebesar 287 mg per desiliter. Dengan nilai normal GDS di bawah 200 mg per desiliter. Sehingga diperlukan pemantauan dengan tujuan nilai laboratorium mencapai normal. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Adapun kesimpulan dari kasus di atas ialah Nyonya T adalah seorang pasien berusia 85 tahun yang datang ke rumah sakit dengan diagnosis congestive heart failure dan diabetes mellitus tipe 2 dan mempunyai riwayat penyakit diabetes mellitus tipe 2 sejak 5 tahun lalu. Nyonya T memiliki keluhan sakit kepala, gemetar bila berdiri, nyeri ulu hati, mual, dan muntah. Nyonya T sering mengkonsumsi makanan yang digoreng bersantan, suka mengonsumsi buah dan sayur, dan tidak menyusut. Pasien tidak memiliki riwayat alergi makanan apapun dan tidak memiliki gangguan atau kesulitan menelan. Nyonya T tergolong aktivitas ringan. Berdasarkan data dari hasil yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Nyonya T beresiko malnutrisi. IMT Nyonya T termasuk ke dalam obesitas tingkat 2, yaitu 33,96 kg per meter kuadrat. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan biokimia memiliki kadar glukosa darah sewaktu tinggi atau hiperglikemia dan monosit yang tinggi dari rentang nilai normal serta memiliki permasalahan nilai tekanan darah yang juga tinggi. Asupan energi Nyonya T belum mencukupi kebutuhan perharinya karena kurangnya asupan dan porsi makan pasien belum teratur. Nyonya T sudah pernah mendapatkan edukasi sebelumnya dan diberikan diet DM tipe 2 serta diet jantung. Penanganan yang tepat diperlukan untuk meningkatkan kebutuhan asupan makan pasien dan menerapkan perilaku hidup sehat sebagai pengoptimalan pemulihan dan kualitas hidup pasien. Selanjutnya dilampirkan formulir screening mini nutritional assessment dan terdapat menu rekomendasi sehari. Next. Dimulai dari makanan sarapan pagi,
selingan pagi, makan siang, dan selingan sore dan makan malam. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.